Gue yakin nggak akan ada yang pernah nyangka kalau misalnya kalian jualan produk musiman, terus tahu-tahu bisa dapat sampai hampir 500.000 di waktu-waktu yang harusnya nggak naik. Ada apa nih? Bukannya banyak yang bilang ekonomi sepi. Kok bisa ada toko yang bisa naik? Barangnya padahal biasa aja loh, nggak istimewa-istimewa banget loh. Nah, buat yang penasaran, kali ini gue mau bongkar salah satu studi case dari klien Mea yang growth-nya ternyata itu growth naik cukup banyak dalam waktu singkat, dan di bulannya sampai sellernya aja nggak nyangka kalau dia bisa dapat segitu. Ya bahkan bisa dibilang sellernya udah sempet stres juga nih buat menuhin order karena nggak cukup gitu loh produksinya, sampai stres sendiri. Nah, kayak gimana ceritanya? Sebelum gue mulai, buat kalian baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi cerita ini asalnya tuh dari ada salah satu klien yang kerjasama dengan Mea, di mana jualannya adalah produk one set. Biasanya nih begitu ya, di mata seller gitu ya, ketika mereka masuk ke kita ya kan udah jalan nih beberapa lama. Mereka berpikirnya ya udahlah gitu kan, omset gue misalnya katakanlah kadang 100, kadang 150 gitu kan, ya udahlah nanti paling jadi 200, 250 dan seterusnya, udah cukup deh gitu kan. Yang jadi masalah adalah produsen produk seperti ini biasanya kan ngeproduksi stoknya nggak langsung banyak ya, bener nggak? Ya yang seadanya aja gitu kan. Nah, terus ketika mereka kerja sama kita di Mea gitu kan, kita kan riset nih, kita analisa, kita lihat produknya seperti apa gitu kan, dan kita ngelihat ternyata room to growth-nya, ruangan buat dia tumbuh itu masih cukup banget gitu. Makanya setelah kita analisain dan kita lakuin beberapa cara yang kita lihat gitu kan, hasilnya kalian bisa lihat ini bisa naik sampai 61% dalam 1 bulan gitu ya. Nah, room to growth-nya dari mana nih gitu kan. Dan kenapa kita bilang ada room to growth ya? Gue nggak tahu dengan apa yang biasanya kalian lakuin, tapi biasanya nih kalau seller kan jualan gini. Yang gue tahu ya, oke, gue punya barang A, ya udah gue jualan aja gitu, bener nggak? Terus kayak misalnya kan jualan TikTok ya. Oke, di TikTok kayak gimana? Ya udah kalau gue tiap hari konten biasa. Kontennya gimana? Projectnya udah deh sebulan ya udah 30 sehari 1, yang penting ada. Kalau nge-live ya udah yang penting nge-live aja. Gitu kan. Yang penting gimana live-nya? Udah aja deh. Ini kan ada admin sambil packing. Lu sebelum packing nih pagi-pagi nge-live dulu deh. Nge-live-nya ngapain? Ya udah aja pokoknya orang tanya apa jawab gitu kan, jualan gitu kan. Bener nggak? Kalau jalan iklan ya udah deh jalan seadanya. Yang intinya adalah biasanya mayoritas seller ketika jualan itu ngelakuin yang namanya business as usual, bener nggak? Ya kan, lu jalan sesuatu yang udah lu tahu dari kemarin sampai hari ini, sampai besok, dan metodenya begitu top, gitu. Ada nggak perubahan? Nggak. Ada nggak evaluasi? Kagak. Ada nggak update terbaru? Kagak. Kenapa kagak gitu? Ya fair ngomong, dalam hati kan, sesama seller pasti ngalamin gini, gue jualan udah capek, gue udah ngurusin stok, gitu kan. Otak gue harus di stok, harus ngurus orang, harus promosi, harus segala macam, nggak cukup pusing. Bener nggak? Ya, pengen ngomong kan, sesama seller pasti kayak gitulah. Gue juga dulu kayak gitu kok. Gitu. Dan ketika dikasih masukan dari pihak luar, kita ngerasa ala udah bullshit lah. Gue udah paling tahu, gue udah jualan one set dari kakek gue belum lahir. Turun temurun, sampai sekarang sampai gue, anak gue nanti one set terus. Itu kan yang kita ngalamin kan, bener nggak? Ya. Nah, terus apa bedanya nih ketika misalnya kita kerja sama pihak luar gitu ya? Nah, ketika kerja sama pihak luar, lu bisa dapat masukan-masukan yang maksud gua, lu nggak pernah lakuin, lu nggak pernah ini. Makanya gini, suka ada orang yang ngomong gini, gila ya ekonomi masih lagi kayak gini, emang ada tuh yang kuat kerja sama pihak agensi, harus bayar begini, begitu. Iya, di pihak ekonomi kayak gini ya, gue lihat sih ada-ada aja ya. Justru yang gue lihat ya adalah seller-seller yang memang mau growth ya ada aja gitu. Nah, terus emang bedanya apa? Gue nggak tahu kalau di yang lain. Karena banyak kan setiap orang punya metode sendiri lah. Kalau di Mea kita punya beberapa metode khusus. Tadi gue spill di awal. Jadi benar-benar adalah satu, kita lihat dulu nih, kita riset dulu dari yang udah jalan seperti apa. Dan ngomong-ngomong dari semua data kalian yang misalnya kalian masuk kan jualan di TikTok Shop, jualan di Shopee, jualan di mana, jujur salah satu hal yang gue boleh pede gitu ya adalah di kita kuat banget itu adalah data analisa. Gitu, data analisa. Jadi kita benar-benar ketika melakukan sesuatu kita lihat by data. Jadi kayak dari klien satu ini kita lihat nih dari by data dia, produknya yang laku kayak gimana, harganya berapa, range produknya berapa. Karena kan setiap seller pasti punya barang yang beda-beda ya. Ada yang harganya murahnya, ada yang sedangnya gitu kan. Meskipun ada juga yang sama semua gitu kan. Ya, tapi ada datanya tuh gitu, ada datanya. Dan TikTok Shop itu salah satu platform yang gue suka buat scale up omset klien. Kenapa? Karena datanya luas banget. Repot? Yes. Banyak orang bilang, tapi kan kok jualan TikTok Shop ribet ya, nggak kayak di top yang lain gitu ya, yang mungkin lebih simpel. Tapi
datanya itu banyak gitu. Jadi dengan data yang banyak ini kita bisa ngelihat. Dan metode yang kita bikin adalah langsung kita ketika udah klien masuk, kita olah dulu semua datanya ini. Nah, kita masukin nih ke mesin data processing kita, gitu kan. Setelah kita masukin processing ini, kita dapat banyak insight dari situ. Kayak pertama nih di klien ini gitu ya, kita lihat, oh ternyata dari SKU yang dia punya itu kita langsung mappingin. Ada yang hero, ada yang memang harus kita angkat, ada yang potensial, gitu kan. Ada yang ini yang lihat banyak tapi nggak beli-beli, berarti harus dibenerin. Ada juga yang udah kita lupakan, abaikan. Dan biasanya banyak seller, jujur nih, kalau gue lihat ya, yang dipraktekin sama seller biasanya cuma bener-bener ya mengabaikan semua. Ya mencoba sih mempromosikan, tapi nggak mencari gitu loh, kayak angle-nya kayak gimana, poinnya kayak gimana. Jadi poin pertama kita adalah dari situ. Nah, jadi kita lihat nih, one set ini kan harganya pasti lebih mahal ya dibandingin maksudnya dress yang sepotong-sepotong ya, bener nggak? Makanya di sini kita cari channelnya. Channel itu jadi kita breakdown. Jadi pertama lo breakdown SKU, itu yang biasa kita kerjain. Udah gitu nanti kita breakdown. Marketing channelnya mau dari mana nih? Ada yang dari iklan, ada yang dari live, apakah ada yang dari konten, apakah ada yang dari affiliate, atau yang dari mana? Nah, kalau dari study case yang satu ini, dia mayoritas itu kebagi, jadi salah satu yang heavy itu adalah live. Kenapa live? Pertanyaan gue, kenapa live? Karena kalau misalnya live, itu kan orang tuh punya waktu interaksi lebih lama. Bener nggak? Contoh gini, gue bikin video. Kalau video gue katakanlah durasinya 30 detik. Mungkin cuma kayak sepotong, coba lo beli buku gue. Dan tapi ketika gue lewat live, jadi gini loh, buku gue yang satu ini, nah ini tuh kelebihannya bisa bla 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 bla, panjang lebar kali tinggi, gue bisa menjelaskan lebih banyak, dan orang bisa lebih check out, dan kita bisa ngasih promo-promo khusus live, bahkan ada voucher-voucher khusus live, dan live juga lagi didorong banget sama platform, gitu kan. Nah, itulah yang bisa dikerjain, gitu. Nah, ini yang berikutnya. Jadi ketika kita bikin seperti itu gitu, karena ini bisa bikin penjualan lebih efektif. Makanya dari sini yang gue bahas adalah omsetnya dia naik 60%, jadi 300 juta lebih gitu kan dalam 1 bulan gitu kan. Di sebagian itu didapetin dari ads, ada yang dari ads. Nah, breakdownnya gimana gitu ya. Nah, secara iklan, kita waktu itu kliennya juga sempat agak kaget sih, kayak pertama kita minta ad budget sekian, kita jalanin, kita lihat ROAS-nya bagus gitu kan. Kita agresif dong. Nah, pertanyaannya gini, kenapa harus agresif? Ya, suka banyak seller yang bilang, kok kalau agresif kan modalnya cepet habis, mendingan gini aja, kita slowly aja deh. Kan maksud gue gini, kita omset misalnya kita ad spend sebulan 10 juta deh, dapat 100 juta, yaudah kita lakukan itu sepanjang tahun. Kan hidupnya indah, bener nggak? Selamanya kayak gitu. Nah, ini cuman ada di angan-angan seller yang menurut gua masih hijau, kurang pengalaman. Kenapa? Faktanya di Indonesia, lu tuh persaingan ketat, dan orang Indonesia itu entah kurang kreatif entah gimana ya, gua nggak tahu ngomongnya. Tapi gua pengen tahu menurut kalian, kasih tahu nih ya, gua mau kasih tahu nih, lu kasih tahu nih orang kayak gimana nih ya. Menurut gua itu gini, kalau lu laku, ya nggak nyampe waktu 1 bulan, pasti ada kompetitor yang lihat. Anjir, kenapa dia lebih laku? Apa yang lo bikin? Dia tiru, dia tembak, dia jual sedikit lebih murah. Bener nggak? Yang artinya tadi kalau lo pengen, oke, gue jual modal 10 juta, dapat 100 juta, atau omset gue misalnya ROAS-nya kalau bagus banget sampai 300 juta, gue tinggal modal 10 juta, ya tiap bulan hidup gue indah 300 juta setiap bulan selamanya. Itu dulu bini gue mikir kayak gitu bisnis. Ternyata kagak bisa, karena begitu kompetitor lo ini mencium hasil rame lu, dia niru, dia jiplak, dia segala macem. Pasar lu, ROAS lu nggak segitu lagi. ROAS lu berkurang banyak. Dan ketika ROAS lu berkurang banyak, apa yang terjadi? Ya udah lu nggak bisa seuntung kayak kemarin lagi toh. Bener nggak? Yang makin lama ROAS-nya makin turun, dan makin lama produk lu declining. Dan kalau dia yang lebih agresif, dia yang iklan gede-gedean, dia yang rame, dia yang ngambil pasar. Makanya perlu agresif. Kalau ketika produk lu rame, hajar sebesar-besarnya. Gitu. Masih bisa untung, hajar terus. Gitu kan. Nah, coba jadi masalah satu kan. Stoknya kuat nggak gitu loh. Kalau nggak kuat, nah ini dia yang jadi masalah. Nah, ini adalah yang bikin kayak titik kita tuh, kenapa cuma segini kok? Kan katanya bisa gede. Iya, kita agak ke stop gara-gara kliennya bilang, stop dulu. Gue udah nggak bisa fulfill nih, gitu kan. Gue udah nggak bisa ngirim nih. Masalahnya biasanya orderan sebanyak ini cuma lagi lebaran. Kok bisa sih nggak lebaran orderannya sebanyak ini? Nah, itu dia tadi poinnya. Nah, ketika seperti itu, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kebayangkan maksud gue kan. Nah, makanya ketika lagi rame, hajar sebesar mungkin, karena itu adalah momen lo.
Momen lu lagi rame, hajar supaya lu bisa dapat gede gitu kan. Nah, kalau yang di sini kita dapat ROAS kurang lebih 10-an gitu ya. 10 bagus nggak sih? Sebenarnya kalau untuk standar industri fashion ini bagus karena rata-ratanya di 5 sekarang ini. Nah, kalau gitu mungkin gue yakin pasti ada yang bilang, wah sekarang 5 ya? Wah berarti berat dong, gue nggak bisa iklan dan sebagainya. Balik lagi, lo kalau mau untung di online, itu adalah, bisnis itu adalah gimana cara lo bikin barang yang oke, dibutuhin orang, harganya bisa cukup tinggi, tapi modal lo nggak terlalu besar. Kalau lo gitu, lo juga nggak bisa jualan gitu. Itu adalah skill basicnya dalam jualan. Bisa nggak reselleran? Kagak bisa. Bikin barang sendiri kalau misalnya mau kayak gitu ya. Nah, lanjut. Nah, tadi itu dari iklannya. Terus gimana dengan live-nya? Tadi yang gue bilang kan. Nah, kita juga analisa nih live-nya. Jadi live-nya itu bisa ngasih 140 juta, yang artinya hampir 5 juta per hari, gitu kan. Nah, terus cara ngambilnya gimana ya? Pasti gini, dianalisa dulu nih. Live, kita pernah lihat, dianya pernah jalan live apa enggak. Kalau kita live, kita analisa nih. Barangnya harus ada berapa, stoknya harus kayak berapa, pembawaan hostnya harus kayak gimana, produk assortment nih, muternya kayak gimana nih. Nggak bisa kayak gini. Kalau lo mau live rame, biasanya tuh orang suka kayak mikir, oke, gue punya produk 5, hari ini gue 5, besok 5, kayak buka toko aja. Ya kan, buka toko kan gitu kan, hari ini 5, besok 5, lusa 5, nggak ada bedanya. Cuman, yaudah, lu mau beli apa? Sok ada yang mau tanya nggak? Sini aja datang gitu kan. Nah ini bukan buka toko cuy. Live itu bener-bener kayak lu ada apa ya? Live shopping gitu kan. Kalau zaman dulu TV kan, tau nggak lo yang suka ada hiburan-hiburannya. Nah ini harus digabungin gitu kan. Nah ketika kita gabungin ini, barulah bisa dapat hasilnya. Gitu ya. Nah, jadi 140 juta dari situ, sebagian kebagi dari sini. Live-nya kena iklan nggak? Kena iklan. Karena kan iklannya sekarang JMV semua kan. Jadi kebagi nih, antara yang live sama yang konten. Gitu ya. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, siapa lagi yang mau dibantuin sama Mea, biar omsetnya bisa lebih growth, kasih tahu gue di komen, kasih tahu jualannya apa, ada yang pengen dirisetin nggak, barang lu kira-kira bakal ramai atau nggak, tulis di komen ya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman lo yang lain.